Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Ya, pada pertemuan kali ini akan dicoba untuk menerangkan tentang proses tren ya pada pemrosesan LNG pada badak LNG plant. Oke, langsung saja ya ke materinya. Simak video berikut. Oke, langsung kita mulai saja ya. Ini schematic of badak LNG plant. Ya, ini sudah pernah di-sharekan, saya juga pernah menjelaskan secara sekilas tentang ini. Ya, pada skema pemrosesan LNG pada badak LNG plant. Yang sederhananya, yang ini LNG proses block diagram dari plant 1 sampai dengan plant 5. Ya, di sini feed gas-nya kondisinya itu 30 derajat pada tekanan 45 kg per cm persegi. Pada plant 1 penghilangan CO2, plant 2 pada dehidrasi dan merkuri removal, plant 3 pemisahan hidrokarbon berat pada scrap column dan fraction unit, plant 4 refrigerasi dengan menggunakan propane refrigeration system dan MCR refrigeration system. Kemudian plan 5 itu tentang proses liquefaction-nya, proses pencairannya sebelum masuk ke LNG storage tank. Di situ untuk produksinya, produksi LNG-nya ini karakteristiknya itu kandungan CO2 maksimum adalah 50 part per million. Sementara kandungan H2O-nya maksimal adalah 0,5 part per million. Kandungan Hg-nya, merkurinya 0,1 part per billion, ya lebih kecil lagi. Kemudian untuk persentase pentana ke atas untuk hidrokarbon beratnya adalah 0,8% mol. Itu spesifikasi karakteristik yang diinginkan untuk produk LNG di LNG badak LNG plant, ya dengan suhunya sampai dengan minus 154 derajat Celcius. Ini adalah dalam satu buah tren ya. Tren itu apa sih? Pada penjelasan di atas itu sudah ada keterangan ya. PT Badak NGL ya, pada badak LNG plant ini itu ada departemen operasi. Operation Department itu adalah departemen yang bertanggung jawab untuk proses pengolahan gas alam dari feed gas menjadi gas alam cair, liquefied natural gas atau LNG. Kemudian mengapalkannya, itu adalah tugas dari Departemen Operasi. Nah, Departemen Operasi itu ada 5 seksi ya. Seksi Utilities 1 itu untuk tren ABCD, seksi Utilities 2 itu untuk tren EFGH. Nah, masing-masing seksi Utilities itu ada yang bertugas khusus untuk memproses gas alam menjadi LNG. Seksi tren itu apa sih? Organisasi yang terdapat dalam Departemen Operasi yang mempunyai tugas untuk mengolah feed gas yang diterima di lapangan untuk kemudian diproses menjadi gas alam cair atau LNG dengan cara aman dan lancar. Jadi trennya itu adalah tugasnya adalah mengubah feed gas menjadi gas alam cair. Nah, itu dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada tren ABCD, dua seksi ya, dua tren ABCD dan tren EFGH. Berarti dalam satu seksi ini ada 4 buah tren. Di situ ada tugasnya masing-masing kepala supervisor, kepala seksi, dan lain-lain. Berikutnya adalah ini penjelasan tentang tren ya. Tren itu produksi dari tahun 77 ya sampai dengan yang tren H itu yang terakhir itu sampai dengan November 99. Itu sudah ada tren ABCD, kemudian dibuat lagi tren EFGH. Itu ada tanggalnya kapan mulai berproduksi, mulai beroperasi. Nah, tugas tren itu apa? Seperti yang diterangkan tadi, adalah rangkaian unit produksi untuk memproses gas alam menjadi gas alam cair yang siap untuk dikapalkan. Jadi ada tren A, tren B, tren C, tren D, dan seterusnya sampai dengan tren H. Nah, masing-masing tren ini dirancang ya untuk menghasilkan gas alam LNG itu sebanyak kurang lebih 17.500 meter kubik per hari per tren. Jadi rata-ratanya dalam setiap tren adalah menghasilkan 17.500 meter kubik per harinya. Satu tren ya, ini ada
sampai dengan 8 buah tren. Itu dalam 1 tahun, ke-8 tren itu di Bontang ya, ini badak LNG Plan itu letaknya di Bontang, Kalimantan, sampai dengan 21,64 juta ton per tahun. Jumlah itu biasanya bervariasi ya, tergantung permintaan pasar. Nah, tadi yang di awal tadi diterangkan tentang plan-plan yang ada dalam masing-masing tren. Ya, jadi dalam masing-masing tren itu ada plan 1 sampai dengan plan 5. Nah, dijabarkan sendiri plan 1 untuk apa, plan 2 untuk apa, plan 3 untuk apa, plan 4 untuk apa, plan 5 juga untuk apa. Plan 1 itu untuk penghilangan CO2. Proses ini dilakukan pada plan 1 untuk CO2 absorption unit. Menggunakan apa? Menggunakan AMDA BASF, metil diethanol amin. Kemudian ini gugusan utamanya ya, metil diethanol amin dan activated piperazine untuk BASF ya. Terus untuk yang kalau ini tahapannya ya, proses sweeteningnya ya sudah dijelaskan pada dulu waktu kelas 11 dulu. Kemudian plan yang kedua ada penghilangan uap air dan merkuri, logam berat. Penghilangan air menggunakan dehydration unit, merkuri atau logam beratnya menggunakan mercury removal unit atau Hg removal. Nah, uap air yang ada dalam feed gas ini dipasangkan dengan cara penyerapan zat menggunakan molecular sieve. Berarti ini menggunakan proses apa? Proses adsorpsi menggunakan zat padat. Di penyerapnya adalah molecular sieve. Kemudian gas yang sudah bebas dari uap air dilewatkan melalui mercury removal vessel, menggunakan vessel itu untuk yang Hg removal untuk menyerap kadar air raksa atau merkurinya. Itu pada plan 2. Di sini ada dehydration unit. Nanti ini semua akan ada reviewnya semua, akan kita ulang semua, dehidrasi, sweetening, dan lain-lain. Ada pemisahan hidrokarbon beratnya, biar bisa semakin mengerti. Itu adalah plan 2. Masuk ke plan 3, itu adalah pemisahan hidrokarbon berat, yaitu pada scrap column dan fractionation unit. Di sini dilakukan dengan cara fraksionasi lag end biasa. Di sini pada pemisahan hidrokarbon berat, pada fractionation unit itu diambil propan dan butan. Ya, diambil propan dan butan untuk digunakan menjadi apa? Digunakan menjadi LPG. Ya, ada LPG propan, LPG butan. Masuk dikirimkan jadi produknya adalah LPG. Terus yang C5 ke atas itu wujudnya kondensat, itu akan jadi bahan bakar masuk kilang. Nah, itu adalah plan 3. Plan 4 itu proses pendinginan, proses refrigerasi. Pendinginannya ada 2 macam sistem, menggunakan media pendingin propan atau propan refrigeration unit, kemudian menggunakan MCR atau multi component refrigeration unit. Jadi yang pertama menggunakan propan dulu, baru setelah itu sampai dengan lebih dingin lagi menggunakan MCR ya, pada MHE cryogenic plant, dengan menggunakan chiller namanya pada MHE itu. Di situ hingga sampai suhunya minus 154. Nah, untuk plan yang terakhir adalah proses pencairan liquefaction unit ya. Itu tadi dengan menggunakan MHE, ada proses pencairan menggunakan chiller. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian proses itu bagaimana? Ya, tadi ada plan 1, plan 2 sampai dengan plan 5. Jadi gas alam sebelum dicairkan menjadi LNG harus terlebih dahulu dibersihkan dari senyawa-senyawa yang dikehendaki dibersihkan dari impuritasnya. Dan di sini impuritasnya adalah apa? Yaitu CO2, H2O, dan Hg, dan dipisahkan dari hidrokarbon berat atau C5 ke atas. Gunanya untuk mencegah hal yang dapat mengganggu proses selanjutnya dalam proses pencairannya pada suhu yang sangat rendah, dan juga untuk spesifikasi dari produk itu sendiri. Feed-nya adalah berasal dari lapangan badak, nilam, handil, santan, tatun, sambera, mutiara, dan peciko. Dialirkan ke pabrik LNG di Bontang melalui 4 buah saluran pipa yang diameter 36 inch dan diameter 42 inch pada tekanan 47 kg per square cm. Yang pertama, masuk ke plan 1. Di situ adalah penghilangan CO2. Ya, di sini feed-nya ini masuk dalam KO drum, masuk ke plan 1 ya, CO2 removal. Plan 1 CO2 absorption unit, dipisahkan CO2. Ya, dipisahkan CO2. Prosesnya apa? Masih ingat? Sweetening. Nah, di sini menggunakan apa? Menggunakan larutan
MDEA, metil dietanol amin, diserap oleh metil dietanol amin dengan konsentrasi 40% berat. Kemudian larutan MDEA yang telah menyerap CO2 yang rich solution, yang kaya akan CO2, akan diaktifkan atau diregenerasi kembali pada satu sistem regenerasi pada regenerator kolom untuk melepaskan CO2-nya dengan cara pemanasan atau stripping pada stripper. Untuk selanjutnya, larutan MDEA yang telah diregenerasi dialirkan kembali, digunakan untuk menyerap CO2 pada CO2 absorber ini, untuk menyerap CO2 dalam feed gas. Operasi ini berlangsung secara terus-menerus. Tujuannya untuk apa? Penghilangan CO2 adalah untuk menghindari problem pembekuan dalam peralatan-peralatan ketika gas dalam proses pendinginan atau pencairan, problem dari CO2. Kalau H2S, sulfur ya, problem lingkungan dan lain-lain. Kadar CO2 dan sulfur ini juga bisa memicu terbentuknya hidrat. Kadar CO2 maksimum yang diperbolehkan dalam feed gas adalah 50 part per million. Itu adalah pada plant pertama. Di sini feed gasnya masuk ke sini. Di sini isinya adalah apa? MDEA. Kemudian CO2 diserap oleh MDEA di sini, sehingga gas yang keluar dari sini sudah bebas dari CO2. Sementara yang MDEA yang penuh akan CO2 akan dialirkan, diregenerasi di kolom stripper ini, dilepaskan CO2, sehingga MDEA yang sudah bebas dari CO2 dipakai kembali. Lengkapnya bagaimana pada proses sweetening itu kita sudah pelajari itu pada kelas 11. Ini diagram alir yang ada pada plant 1. Kita operator itu tugasnya mengatur membuka tutup valve ini untuk bisa mengontrol aliran, mengontrol jumlah aliran, mengontrol temperatur, mengontrol level tinggi kolom, yaitu yang itu tugas dari operator. Ini kolom absorber, kolom kontaktornya, dan yang ini adalah kolom stripper atau kolom regenerator. CO2 dibuang, ini ya CO2 ini reboiler. Terus jadi feed gasnya masuk sini dengan menggunakan apa tadi, metil dietanol amin dengan BASF tadi diserap ya oleh larutan metil dietanol amin tadi, sehingga keluar dari sini sudah bebas dari CO2. Ini masuk ke plant berikutnya, ke dryer. Nah, ini didinginkan oleh propan ya, didinginkan oleh propan. Sebelum masuk ke dryer didinginkan oleh propan. Dan untuk apa tadi? Untuk agar uap airnya mengembun jadi cair sehingga terpisah dari hidrokarbon gasnya, beda fasa terpisah. Jadi kandungan uap airnya berkurang. Kemudian yang di sini yang MDEA yang rich ya masuk ke flash tank. Ya, masuk ke flash tank. Di sini ada HE ya di sini. Kemudian diregenerasi menggunakan panas steam ya, ini dari boiler. Ini steamnya digunakan, ini steamnya, panaskan steamnya di sini untuk melucuti CO2. Nah, bisa. Terus yang di sini yang sudah bebas dari CO2 sudah murni kembali ke lin MDEA masuk ke HE ya. Kemudian ini rangkaian ini dipompakan ya, filter. Ini ada carbon filter, ada tujuannya untuk memperlama umur dari MDEA tadi. Berarti kalau di sini filternya adalah setelah keluar dari stripper ya. Kalau di sini filternya setelah keluar dari stripper. Ini MDEA source tank ya, masuk ke source tank sini. Nah, dipompakan lagi ya. Sini masuk ke kolom kontaktor lagi. Itu ya penjelasannya. Dan lanjut. Dari plant 1, setelah bersih dari CO2, maka dilewatkan melalui alat pendingin 4E10. Ini simbol dari evaporator ya, untuk menurunkan suhu gas sehingga sebagian uap air dari hidrokarbon berat terkondensasi dan terpisah dari feed gas. Dengan turunkan suhunya, didinginkan, maka sebagian uap air dari hidrokarbon berat terkondensasi sehingga otomatis akan terpisah dengan sendirinya dari feed gas, karena kan fasanya sudah berubah menjadi cair. Selanjutnya gas yang telah berkurang kandungan airnya ini dilewatkan lagi melalui unit pengering atau dryer dengan kode alat itu 2C, 2A, 2B, 2C ya, tergantung trennya, untuk menyerap uap airnya dengan memakai molekular shift sampai kadar uap air atau moisturnya yang tersisa dalam feed gas adalah di bawah 0,5
part per million volume. Di sini ada 3 buah unit pengering yang bekerja diatur oleh program time sequencer dengan menggunakan zat padat yaitu molecular sieve dengan solid desikan. Maka di sini ada 2 dryer untuk menjadi adsorber dan 1 dryer lagi untuk regenerasi. Jadi ada 3 tower, 2 tower untuk dehidrasi dan 1 tower untuk regenerasi. Nah, yang keluar dari regenerasi ya yang sudah menyerap ini yang di dalam kolom regenerasi ya yang sudah menyerap air banyak, itu akan diuapkan airnya untuk diregenerasikan lagi dengan panas dari gas ya. Dilakukan dengan cara mengalirkan gas yang telah lebih dahulu dipanasi pada suhu 270 derajat Celcius oleh heater dengan cara berlawanan arah ke dalam unit dryer tadi. Ingat ya tentang proses regenerasinya. Terus gas regenerasi yang telah mengandung uap air ini setelah dibuang atau dipisahkan airnya kemudian dikembalikan bersama gas yang ke CO2 absorber dikembalikan ke awal jadi feednya dari bergabung dengan gas yang sudah bebas dari CO2 tadi. Penghilangan uap air dari dalam feed gas juga dimasukkan untuk mencegah proses pembekuan. Tadi di sini, nah di sini sebelum masuk ke plan 2 penghilangan H2O dan Hg removal, maka di sini tadi didinginkan dulu menggunakan propan. Ini adalah propan refrigeration system. Sebenarnya di sini kenapa didinginkan? Apa tadi? Didinginkan untuk apa? Didinginkannya itu untuk memisahkan uap air ya. Jadi uap air yang ada dalam gas ini dikurangi dengan cara didinginkan. Jadi uap airnya berubah fasa menjadi cair ya karena mengembun, sehingga otomatis akan terpisah sendirinya dari gas. Jadi yang di dalam gas kandungan airnya akan berkurang, kandungan H2O-nya akan berkurang. Baru masuk ke ini proses dehidrasi menggunakan molecular sieve. Di sini ada 2 unit dryer dan 1 unit regenerator. Dan baru setelah ini masuk ke Hg removal menggunakan vessel ini. Nah ini untuk yang unit dryernya, yang tadi dari feed gas-nya ya, setelah keluar dari setelah didinginkan propan dan masuk ke separator, nanti dipisahkan. Jadi airnya yang sudah mengalami kondensasi mencair dipisah, gasnya masuk ke dryer, ada 2 dryer dan 1 regenerator. Dalam dryer ini diserap uap airnya oleh molecular sieve hingga sampai dia active zone-nya sudah berubah menjadi saturated zone semua, jenuh dan saatnya regenerasi. Dan gantian ya, bergelombang saat ini bergantian. Kemudian yang sudah kering, yang sudah terserap H2O-nya itu sebagian dipanaskan sampai dengan suhunya 270 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke sini, ya ini dipanaskan di sini, dan dialirkan kembali ke sini untuk memanaskan untuk kolom regenerasi, memanaskan yang ada di sini hingga yang ada di sini saturated zone-nya berubah kembali menjadi active zone semua, dipanaskan di sini hingga airnya yang ada di sini menguap, dan bersama-sama dengan gas tadi uap airnya masuk ini, dia ada vent di cooler ini menggunakan vent ya di sini tadi sehingga mengalami kondensasi, uap air yang ada di sini dipisah menjadi cair di sini, dipisah airnya, kemudian ada yang dibakar dan lain-lain. Kemudian yang gasnya tadi yang digunakan sebagai gas regenerator gas, ya, di sini ada sebagian di full gas, nih, tadi juga sebagian di sini, yang di sini masuk ke feednya lagi, bergabung dengan feednya lagi untuk didehidrasi. Nah, yang ini adalah Hg removal menggunakan karbon aktif yang mengandung sulfur. Penjelasannya yang dehydration dan Hg removal. Yaitu nama alatnya adalah Mercury removal vessel dengan kode 2C4 ya. Kadar merkuri yang ada diserap dari dalam gas menggunakan penyerap itu karbon aktif yang mengandung sulfur. Sulfurnya gunakan untuk mengikat merkuri dari dalam feed gas melewati bahan penyerap karbon tadi. Jadi dalam karbon itu mengandung sulfur, dan sulfurnya yang tugasnya untuk mengikat merkuri. Pun jumlah merkuri sangat kecil. Nah, yang diperbolehkan dalam feed gas adalah 0,1 part per billion. Di sini harus dibuang merkurinya. Kenapa? Karena akan bereaksi dengan alat-alat yang terbuat dari aluminium. Kebanyakan itu terdapat pada MHE, alat pendingin utama, kodenya 5E1. Nah, demikian tadi ya proses penjelasan tentang proses tren pada badak LNG plant ya. Simak itu videonya, pelajari dengan seksama untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Saya cukupkan sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.